Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Witasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4, bab 4, halaman 75 sampai halaman 83. Silakan disimak ya. Buka buku Bahasa Indonesia kelas 4, halaman 75. Bab 4, meliuk dan menerjang. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab 4 ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks, berpartisipasi aktif dalam diskusi, melakukan wawancara dan menuliskan laporannya dan menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Lanjut halaman 76. Siap-siap belajar, perhatikan gambar pembuka bab 4 ini. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut. Nah, ada yang sedang menari tradisional, main bulu raket, terus pencak silat. Perhatikan judul bab ini, meliuk dan menerjang. Kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjang? Bawahnya menyimak. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Dalam menyimak kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. Nomor 1, lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Yang kedua, jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Yang ketiga, kalau perlu catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lain. Tutuplah buku kalian lalu sikmalah guru membacakan teks dikenal karena menari dengan cermat. Lanjut halaman 77. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Lanjut halaman 78. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jajar, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Nah, tariannya seperti ini ya. Lanjut halaman 79. Selanjutnya ada Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Nah, ini jumlah penarinya terdiri dari 3. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Nah, gambarnya seperti ini. Lanjut halaman 80. Desa terakhir adalah Desa Gigeng di Aceh dengan tari sedati.
Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, gambar tariannya seperti ini ya. Tari Sedati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Ini ada 5 pertanyaan ya. Yang nomor 1, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Yang kedua, berapakah jumlah penari pada tari Sedati? Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Yang keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Yang kelima, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Jawaban nomor 1, Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur dengan nama tariannya yaitu Tari Sebelang. Desa Cempaka di Bali dengan nama tariannya yaitu Tari Baris. Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan nama tariannya yaitu Tari Baksa Kembang. Desa Situraja di Jawa Barat dengan nama tariannya yaitu Tari Umbul. Dan yang terakhir Desa Giging di Aceh dengan nama tariannya yaitu Tari Sedati. Nomor 2, berapakah jumlah penari pada Tari Sedati? Jawabannya jumlah penari Tari Sedati ada 8 penari. Nomor 3, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Jawabannya tari yang menggambarkan seorang putri di taman bunga adalah Tari Baksa Kembang. Yang keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Yaitu Tari Umbul. Nomor 5, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Jawabannya Tari Sebelang bertujuan untuk menghindarkan desa dari bahaya. Yang kedua, Tari Sedati bertujuan untuk sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Lanjut halaman 81. Sekarang bukalah buku kalian, periksalah jawaban kalian. Apakah ada jawaban kalian yang tidak tepat? Makin sering kalian berlatih, kalian akan makin mahir memahami informasi dari teks yang dibacakan. Jangan lupa carilah arti kata-kata yang belum kalian ketahui, masukkan dalam kamus kartu kalian. Jelajah kata nih berdasarkan KBBI. Teori gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama biasanya diiringi bunyi-bunyi musik gamelan dan selanjutnya bawahnya memperagakan, yaitu memamerkan baju, topi, sepatu, dan sebagainya. Menerjang itu sama juga dengan menendang, menyepak ke bawah atau ke depan, menyerang, menyerbu, pasti ya sudah sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menahannya, meliuk, berkeluk ke sisi, gerak pesanam, penari dan sebagainya, mementaskan, memainkan sesuatu di panggung tentang sandiwara dan sebagainya. Gemulai itu lemah lembut tentang gerak anggota tubuh. Lanjut halaman 82, membaca dan bahas bahasa, ide pokok dan ide pendukung. Di kelas 3 sudah disinggung tentang ide pokok. Mari kita ulang sedikit. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf. Dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan, kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Lanjut halaman 83. Latihan, sekarang bacalah kembali teks Dikenal Karena Menari. Temukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf. Tuliskan di buku kalian. Tuliskan pula ide pokok dari teks Dikenal Karena Menari tersebut. Kalian dapat membuatnya
seperti tabel di bawah ini. Paragraf 1 ide pokoknya, terus berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukung: Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Selanjutnya paragraf yang kedua, ide pokok, ide pendukung, dan seterusnya. Ide pokok teks dikenal karena menari. Dari kegiatan ini kalian belajar mengenali ide pokok dan ide pendukung. Nah, alternatif untuk paragraf yang kedua jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.